Selamat berjumpa kembali sedulur-sedulur Kristen ya. Semoga Anda sebagai orang Kristen, sebagai saudara seiman, hidup di dalam anugerah Tuhan sebagaimana Anda telah menjadi Kristen hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus semata. Saudara, saya mau membagi melalui Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat 27 sampai dengan 33. Firman Tuhan Yesus berbunyi demikian. Apa yang ku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Itulah saudara firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana pengalaman Anda sebagai orang Kristen? Ingatlah, saya dan Anda bisa menjadi Kristen karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus semata. Ingatlah juga, Anda bisa hidup sebagai orang Kristen, hidup mencirikan Kristus, itu juga hanya karena anugerah Allah semata di dalam Kristus Yesus yang Anda persilahkan berkuasa, hidup dan bekerja melalui Roh-Nya di dalam diri Anda dan saya ya. Jadi tanpa anugerah Tuhan, kekristenan Anda bukan Kristen. Tanpa Kristus yang mengerjakan hidup Anda, kekristenan Anda bukan Kristen ya. Dan itu sayangnya banyak terjadi. Dan terus manusia yang mengaku Kristen tidak pernah mau belajar dan mengalami pertumbuhan untuk pada akhirnya menyadari mereka hanya bisa menjadi Kristen karena anugerah Tuhan. Mereka hanya bisa hidup sebagai orang Kristen sebagaimana layaknya Kristus ajarkan hanya karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang Anda persilahkan Kristus untuk bekerja di dalam Roh-Nya, hidup di dalam diri Anda, mengajar Anda, memperbaharui Anda, merubah Anda, mengajar Anda, membuat Anda di dalam hidup baru Anda untuk terus dibentuk seturut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan yang didasarkan pada kasih Kristus. Setelah jadi Kristen, saudara, karena anugerah Tuhan, kalaupun Anda masih mengalami ketakutan untuk menyatakan Kristus, biarlah itu hanya menjadi bagian proses di mana Anda terus akan dibentuk pada akhirnya Anda berani untuk menyatakan siapa yang sebenarnya memiliki Anda, yaitu Kristus. Dan apa yang Anda dengar tentang Kristus, tentang Alkitab, tentang apa yang diajarkan di dalam kekristenan, itu bukan sesuatu yang rahasia, saudara. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap,
katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Jadi Anda tidak perlu jadi secret orang Kristen, jadi orang Kristen yang rahasia. Tidak ada rahasia di dalam kekristenan, saudara. Apa yang Anda dengar, baik secara pribadi, melalui pembacaan Alkitab, melalui ilham roh, melalui khotbah, tidak ada yang rahasia. Anda boleh bagikan itu, Anda boleh nyatakan itu secara terbuka. Jadi tidak ada kerahasiaan di dalam pengajaran kekristenan. Dan janganlah takut, saudara. Kalau Anda sudah menyadari, Anda mengerti mengapa Anda jadi Kristen, hanya karena di dalam anugerah Allah, melalui apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu, yaitu untuk menebus dosa manusia, menebus dosa Anda. Anda bisa beroleh anugerah hidup kekal. Anda bisa beroleh anugerah masuk surga. Jangan takut. Anda jadi Kristen, jangan takut. Anda menyaksikan Kristus. Jangan takut Anda membagikan apa yang Anda dapatkan dari Yesus. Baik melalui pembacaan Alkitab kembali, melalui ilham roh, dari khotbah, yang intinya kebenaran Kristen melalui Alkitab. Jangan takut untuk Anda beritakan. Burung pipit aja dikatakan di sini dijual 2 ekor seduit, murah kan ya? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Tuhan tahu. Burung pipit, kalau jatuh Tuhan tahu. Apalagi saya dan Anda yang sudah mengaku jadi Kristen, yang sudah sadar memerlukan penebusan Kristus Yesus untuk bisa masuk surga. Dikatakan kita jauh lebih berharga, saudara. Dan kamu, ini termasuk saya dan Anda yang sudah jadi Kristen, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Meskipun rambut saya udah pendek, membotak begini juga masih terhitung oleh Tuhan, saudara. Rambut Anda juga Tuhan tahu. Artinya Tuhan tahu persis siapa Anda. Tidak ada yang bisa saya sembunyikan, tidak bisa Anda sembunyikan tentang rahasia Anda di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Jangan takut, saudara. Tuhan tahu di mana Anda berada. Tuhan tahu otak Anda sedang memikirkan apa. Hati Anda di mana saat ini ya. Jadi kalau Anda lagi terpleset, lagi terjatuh di dalam dosa, segera bertobat, saudara, di dalam anugerah Tuhan itu. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Dari banyak burung pipit. Jangan takut untuk menyatakan Kristus. Jangan takut untuk hidup beridentitaskan Kristus sebagai orang Kristen. Karena apa? Ini saudara perhatikan, perkataan Tuhan Yesus itu lebih jelas daripada khotbah manusia. Terkadang manusia di dalam khotbahnya takut untuk menyatakan kejelasan apa yang dikatakan Yesus. Takut dimusuhi. Takut dibilang ekstrim. Di dalam kekristenan itu tidak ada ekstrim. Kekristenan itu yang ada antara saya dan Anda berada di pihak Kristus atau tidak, itu aja, saudara. Perhatikan perkataan Kristus Yesus di ayat 32 ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Itu luar biasa, jelas sekali, saudara. Kalau saya dan Anda yang sudah mengaku jadi Kristen, berani mengakui Yesus di depan manusia, artinya bukan hanya melalui tutur kata, tetapi melalui perbuatan yang menyatakan perbuatan kita sesuai dengan Kristus. Perbuatan kita dipimpin oleh Kristus. Perbuatan kita dikuasai oleh Kristus. Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di sorga. Tetapi apa, saudara? Tetapi barang siapa menyangkal aku, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Anda lebih takut kepada siapa? Kepada manusia
atau kepada Allah. Anda lebih takut kepada teman Anda untuk menolak ajakan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, atau Anda lebih takut kepada Tuhan dan menggunakan kesempatan tersebut untuk menyatakan Kristus. Saya sudah jadi Kristen, saya sudah mengalami kelahiran baru. Saya dulu suka melakukan itu, tetapi saya sudah tidak lagi. Saya sudah memberikan hidup saya untuk Kristus tebus. Oleh karena itu saya tidak lagi menjadi hamba dosa. Saya tidak hidup melayani nafsu saya tidak hidup melayani kedagingan saya tidak hidup melayani dosa. Jangan takut saudara, karena perkataan Tuhan Yesus jelas sekali, lebih-lebih kepada saya dan kepada Anda yang sudah mengaku menjadi Kristen. Sekali lagi saya mau membaca, setiap orang yang mengakui aku, kata Yesus, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan sangkali Yesus, saudara. Jangan hanya mengatakan kalau Anda Kristen, tetapi perbuatan kita menyangkali Yesus. Biarlah baik perkataan kita maupun kehidupan kita sebagai orang Kristen menunjukkan keberanian. Jikalau saya dan saudara sudah menerima anugerah hidup baru di dalam Yesus Kristus, dan kita dilihat oleh orang dunia, kita menikmati Yesus, saya dan Anda. Kita menikmati Juru Selamat kita. Kita menikmati Tuhan yang telah mengasihi saya dan saudara. Selamat jadi orang Kristen, selamat menikmati Kristus. Tuhan memberkati Anda dan jadilah berkat bagi kemuliaan Kristus.